rawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru minasibri. Ad-Dailami atau Syekh Dailami, Ad-Dailami ini merupakan sahabat Nabi yang masih hidup sampai masa Utsman bin Affan. Namanya Fairuz Ad-Dailami. Kalau umpamanya satu lagi ada Ad-Dailami, Abdullah Al-Mansur, itu adalah periwayat hadis. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minasibri. Tarkud dunya, meninggalkan dunia itu amarru, lebih pahit minasibri, daripada jadam. Tahu jadam ya? Pahit banget itu rasanya. Kalau ada yang mengatakan asibri itu gernuk. Sekarang udah nggak ada pohonnya, susahnya jadi gernuk. Jadi minasibri, daripada sesuatu yang sangat pahit. Ada orang juga membaca tarkud dunya ammaru minasobri. Meninggalkan dunia lebih pahit daripada melaksanakan kesabaran. Yang lebih mengarah kepada suatu, mudah-mudahan yang lebih benar la ala shawab, adalah sibri. Ya. Karena ada sebuah makalah dari Ibnu Qayyim al-Jauza, itu as-sabru kas-sibri. Atau as-sabru mislu ismihi. Jadi sabar itu mirip seperti namanya. Apa itu as-sibri? Sibri itu apa? Ya gernuk, atau sesuatu yang sangat pahit, atau jadam. Begitu ya. Jadi as-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti sesuatu yang sangat pahit. Nah, makanya dalam hadis ini dikatakan tarkud dunya amarru minasibri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada pohon sibr, ataupun buah gernuk, ataupun jadam, begitu. Ya. Nah, kemudian kata Nabi lagi, nggak sampai di situ. Yang namanya meninggalkan dunia itu artinya tidak melulu terhadap hidup dan kehidupan dunia. Dalam hal harta benda, cita-cita dan lain sebagainya. Nggak melebihi pahitnya jadam, tetapi wa asaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Meninggalkan dunia itu asaddu, lebih berat, min hatmis suyufi, daripada memecahkan atau mematahkan pedang, fi sabilillahi, di dalam sabilillah. Yang dimaksud di sini adalah pertempuran sabilillah, membela agama Islam. Nah, kebanyakan manusia itu lebih senang mengejar dunia ketimbang dia itu mempedulikan masalah akhirat. Coba aja kita bayangkan, terkadang orang lebih suka ketinggalan sholatnya daripada ketinggalan jadwal kerjanya. Orang lebih takut daripada bosnya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dan yang memberikan rezekinya. Nah, jadi seakan-akan lebih kejar dunia. Dia melaksanakan apa saja siap, dari malam ketemu malam, dari siang ketemu siang lagi. Tujuannya apa? Untuk dunia. Kadang-kadang mengejar pangkat dan jabatan tidak peduli, harus sikut kanan sikut kiri, nyogok kanan nyogok kiri. Jadi semuanya itu selalu dibayar dengan harta benda dunia. Padahal semuanya itu tidak akan dibawa mati. Dan semuanya itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan tarkud dunya amarru minasibri wa asaddu min hatmi suyufi fi sabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hadis ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif yang dikeluarkan oleh Dailami, tapi sebagai suatu pegangan untuk kita bersemangat dalam menuju akhirat dan dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup berkeseimbangan, maka ini nggak apa-apa kalau kita pakai hadis ini sebagai support buat kehidupan kita untuk menyeimbangi antara
dunia dan akhirat. Begitu maksudnya ya. Bukan berarti hadis dhaif itu nggak boleh, palsu, bukan. Masih boleh dipakai. Mungkin dhaifnya itu barangkali ketika periwayatnya itu meriwayatkan hadis itu dia lagi nggak pakai peci. Itu bisa jadi hadis itu menjadi dhaif. Atau juga dia pernah lupa pada suatu kalimat-kalimat hadis yang ia hafal. Nah, sehingga hadis itu menjadi dhaif. Nah, jadi seperti itu. Atau ada perawi yang ada di atasnya itu adalah perawi orang-orang yang lemah juga. Umpamanya rawinya ada 30 orang. Umpama seperti itu. Nah, kemudian perawi yang nomor 5 itu adalah orang yang lemah hafalannya. Maka disebut dengan hadis dhaif juga. Nah, artinya dhaif itu bukan berarti palsu. Kalau maudhu ya gitu. Nah, itulah ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sebagai jawaban daripada orang yang berani untuk meninggalkan dunia, itu dikatakan wala yatrukuha ahadun illa atahullahu misla ma yu'ti syuhada. Wala yatrukuha, dan tidaklah meninggalkan akan dunia tersebut ahadun oleh seseorang. Jadi seseorang yang berani meninggalkan dunia, dia berani meninggalkan apa-apa saja yang dijanjikan oleh dunia. Berani meninggalkan itu, tidak melulu tentang itu, ya illa a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia misla ma yu'ti, seimbang, seumpama seperti pahala yang Allah berikan asyuhada'a kepada mereka yang mati syahid. Jadi istilahnya begini, apa namanya? Dalam perjuangan menuju lillah, menuju Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan mereka itu sedang menuju akhirat dan sedang melupakan tentang dunia dan isinya. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang ngaji kayak kita di sini nih sekarang nih, itu termasuk pahalanya termasuk mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Karena mereka sedang melulu tentang akhirat. Mulai kapan? Mulai dari tadi subuh. Setelah subuh selesai, kita langsung mengadakan ta'lim, di mana ta'lim ini adalah kegiatan program kelurahan Kalibata. Kita hadir di sini tuh. Ketika kita hadir di sini, nggak ada di dalam pikiran kita tentang dunia. Bagaimana caranya memperkaya diri, enggak. Bagaimana caranya kita mendapatkan jabatan pangkat yang tinggi juga enggak. Bagaimana kita menjatuhkan seseorang dalam hal-hal keduniaan juga enggak. Kita berkumpul di sini sambil i'tikaf dalam masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai syahid, pahala syahid. Andai kata kita mati ini pulang mati, syahid kita. Mau nggak mati duluan di sini sekarang nih? Pahalanya gede. Mati syahid. Karena pahalanya luar biasa ya. Pahalanya luar biasa. Makanya yang orang ngaji itu, orang taklim itu ngaji itu ya yang suka dikit. Yang suka dikit. Paling kalau dalam satu RT gitu kan, RT itu ada masyarakatnya sekitar 200 orang. Nah, pada saat itu umpamanya 150 orang nggak kemana-mana, pada nyantai. Lalu setelah maghrib ada pengajian, apa hadir 150 orang itu yang nggak kemana-mana, yang ada di rumah, di satu RT itu kira-kira hadir semua gitu. Mereka muslim semuanya, 150 orang itu. Dan nggak ngapa-ngapain. Apakah mereka hadir dalam satu majelis ta'lim di suatu masjid yang ada di dekat-dekat rumahnya? Enggak semuanya. Paling dari 150 orang yang hadir cuma 20 orang. Yang 130 orang kemana? Main HP. Nyantai-nyantai di rumahnya, itu biasa. Jadi istilahnya sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nilai pahalanya, itu banyak yang enggak suka. Tetapi yang nyantai-nyantai aja, yang bersifat duniawi, main-main, itu banyak yang suka. Begitulah kalau kita mengukur
keseimbangan dalam sebuah masyarakat tentang orang-orang yang mencintai dan sadar tentang agama ketimbang orang-orang yang tidak mencintai dan tidak sadar tentang agama, itu bisa dilihat dari situ. Berapa banyak yang cinta kepada masjid, di situ aja udah lihat. Berapa banyak yang cinta dan suka kepada musola. Nah, di situ ya. Jadi suatu kampung kita bisa melihat nih. Kita bisa masuk ke suatu kampung, kita bisa melihat apakah masyarakat di situ itu tentang agama peduli. Lihat aja di masjid-masjid. Kalau masjidnya sepi, ya udah kelihatan masyarakat. Padahal penduduknya padat, tapi masjidnya sepi. Apalagi subuh habis cuman imam 1 dan 5 orang yang ikut di situ. Masyarakat yang lainnya kemana? Tidur. Besok pagi udah siap-siap lagi kerja. Malam baru pulang. Nah itulah begitulah seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah di masjid Nurul Islam ini masyarakatnya luar biasa Pak, rajin. Kan saya ngaji juga di sini tiap malam minggu. Habis maghrib. Ya, saya termasuk orang yang aktif sih tiap minggu tuh. Dengan Kiai Haji Salam, dengan Kiai Haji Zarkasi Amin. Kiai Zarkasi Amin setiap malam Sabtu tuh. Kita bacain Fatihah dulu yuk buat Kiai Haji Zarkasi Amin. Nabi Mustafa Muhammadin walaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu ya. Alhamdulillah pada istilahnya pada semangat ya di sini masyarakatnya luar biasa semangat ngaji. Nah jadi begitu dah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang-orang yang berani meninggalkan dunia, paling tidak menyeimbangkan kehidupannya antara kehidupan yang menuju dunia dan kehidupan yang menuju akhirat. Allah akan berikan mereka itu pahala sama seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu ya pasti surga jawabannya dan tempatnya. Begitu. Nah kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih dasarnya atau pegangannya atau tandanya atau kodenya dalam orang yang mau meninggalkan dunia itu? Sederhana sebenarnya. Kata Nabi seperti ini, watarkuha qillatul akli. Watarkuha, dan adapun meninggalkan dunia, tidak melulu tentang dunia dalam hidup dan kehidupannya itu qillatul akli, makannya dikit, sedikit makan. Maksudnya sedikit makan gimana? Apakah dia tiap makan dikit kalau makan? Kalau bahasa orang Betawi cimik, tahu cimik ya? Ya itu cimik banget makannya ya dikit. Seperti itu. Enggak begitu bukan. Maksudnya ini adalah sebagai satu isyarat qillatul akli, sedikit makannya. Artinya sesuatu yang membuat dirinya makan. Sesuatu yang bisa dimakan tentang dunia apa saja. Itu dia itu bisa menyederhanakan. Tidak tidak berlebih-lebihan. Apapun tentang dunia tidak berlebih-lebihan. Biasa saja. Walaupun dia termasuk orang yang kaya, tapi dia tidak memuaskan dirinya sehingga dia lupa dengan kewajibannya seperti sedekah, zakat, membagi dan lain sebagainya. Banyak anak yatim di sekitarnya. Seperti itu. Artinya dia sebenarnya bisa makan setiap hari 1 juta dia bisa. Tapi ada orang yang harus dibagi sehingga dia cukup makan sehari 50.000 saja. Umpama seperti itu. Kemana yang 950? Ya perlu disedekahkan. Di sana ada masjid, ada musola, ada anak yatim, ada fakir miskin. Qillatul akli, sedikit makannya. Bukan berarti dia makan sedikit masuk ke perut, tapi sesuatu yang harus ia makan, yang seharusnya mampu ia makan, ia sedikitkan karena harus ada yang terbagi dari hartanya. Itulah disebut yang tidak menyintai dunia. Begitu. Kemudian apalagi yang digambarkan oleh Nabi sebagai orang yang tidak mencintai dunia,
wasib'i, dan juga tarkuha as-sib'a. Tarkuha as-sib'a, yaitu meninggalkan dunia itu adalah meninggalkan kenyang. Jadi apa saja yang penting untuk mencapai kepuasan. Orang yang tidak pernah kenyang, lapar terus istilahnya seperti itu, ya maka dia akan mencari dan terus mencari dengan tanpa mempedulikan hukum-hukum. Akhirnya ya mencuri, korupsi dan sebagainya. Jabatan juga begitu, nggak mau diturunin, terus saja pengen di situ. Bahkan diajak semua tuh keluarganya untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Nah itulah orang yang rakus tomak. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena nggak pernah kenyang, lapar terus. Jadi serakah. Nah, jadi seperti itu ya. Inilah orang-orang yang mencintai dunia ya begitu, serakah, lapar terus. Nah, jadi intinya di situ. Dia tidak pernah untuk berbagi dan tidak pernah untuk mengerem kemauannya. Nah, mereka-mereka yang pada mempunyai uang harta yang banyak, akan juga dibeli. Jadi sebuah kebanggaan. Udah punya yang satu mobil yang bagus ini, cari lagi yang lebih tinggi, cari lagi terus, cari lagi terus. Udah mentok, cari lagi jenis yang lain. Ya begitu aja lah kerjaannya. Setelah mati itu semua nggak dibawa. Justru itu semua yang ia dapat dan ia tinggalkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisabnya lama. Hisabnya sangat lama. Bukan berarti kita nggak boleh memperkaya diri, boleh. Boleh, silahkan. Tapi dalam harta yang kita genggam, jabatan yang kita punya, di situ ada tanggung jawabnya, begitu aja. Jangan sampai harta dan jabatan yang kita punya mengalahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai gitu aja. Kemudian wa bughdus sana'i. Orang yang tidak mencintai dunia itulah bughdus sana'. Enggak demen pujian. Enggak suka dia pujian. Justru ketika dia dipuji, itulah ujian buat dia. Wa bughdus sana'i minan nas, dan tidak suka membenci pujian-pujian yang datangnya dari manusia. Nggak suka dia. Ketika ada pujian, disitulah dia bersedih. Dan disitulah dia tuh menyatakan dirinya adalah sebagai orang yang tidak suka dengan pujian. Nggak suka dia. Justru pujian-pujian itulah yang akhirnya akan membuat dirinya terlena dan lupa dengan program dan rencana berikutnya. Nah, itu adalah pujian. Orang yang menerima pujian itu, yang suka dengan pujian adalah orang-orang yang mencintai dunia. Makanya dikatakan fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabbad dunya wa na'imaha. Maka bahwasanya orang-orang yang mencintai pujian daripada manusia itu adalah orang-orang yang mencintai dunia dan kenikmatan-kenikmatannya. Kalau dikritik, marahnya luar biasa. Nggak sukanya luar biasa. Nggak doyan, nggak senang dengan kritikan. Umpamanya pemerintahan kita, pemerintah yang tidak suka dikritik, maka pemerintah kita adalah orang-orang yang mencintai dunia. Jangan harap Indonesia ini maju di depannya, ke depannya. Begitu aja. Kok bisa begitu? Kata Nabi begitu. Saya lebih percaya dengan Nabi daripada dengan yang lainnya. Terbukti akhirnya seperti itu. Makanya kalau kita dengar orang mengkritik kita dengan berat dan sebagainya, terima aja, itulah ukuran. Kritikan itu membuat diri kita bisa menyeimbangkan kehidupan dan bisa mengukur ada di mana diri kita dan bisa membuat tahapan-tahapan kemajuan karena ada kritik. Kalau ada pujian ya buat apaan pujian? Nah, justru kritikan itulah yang akan kita bisa membina sesuatu yang lebih baik karena ada ujian, ada tes, ada satu pendapat. Pendapat apa? Pendapat yang membuat diri kita maju.
tentang kritikan, dikritik. Nah, kalau pujian buat apaan? Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kata Nabi, orang yang suka dengan pujian berarti dia mencintai dunia dan isinya serta kenikmatan-kenikmatannya. Wa man sarrahun na'imu kullan na'imi falyada'id dunya wa sana'an nas. Nah, itu kuncinya seperti itu. Barang siapa yang mencintai, menyukai kenikmatan-kenikmatan, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang benar, yang hakiki, kullan naimi, ya semua kenikmatan yang ada, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, kenikmatan beribadah maupun kenikmatan-kenikmatan di luar itu, luar ibadah itu, falyada'id dunya wasana'am nas, maka tinggalkan pujian, tinggalkan dunia dari manusia. Tinggalkan dunia, tinggalkan juga pujian-pujian dari manusia. Itulah orang yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan akhirat. Nah, jadi artinya kita menyeimbangkan hidup, tapi lebih terfokus kepada akhiratnya. Untuk masalah-masalah yang bersifat duniawiyah, sekali lagi itulah sementara. Kalaupun kita menjadi orang kaya banget, ketika kita mati, kekayaan kita akan diambil oleh anak-anak kita sebagai harta waris. Itu juga masih punya tanggung jawab kita, masih meninggalkan tanggung jawab di alam barzah. Kalau anak-anak kita yang menikmati warisan kita itu umpama menjalankan harta-harta yang kita tinggalkan dengan baik dan benar di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita di kuburan. Tetapi kalau anak-anaknya itu menikmati dan menjalankan harta yang ditinggalkan sebagai warisan, sebagai harta-harta yang dijadikan maksiat kepada Allah, atau harta-harta itu membuat anak-anaknya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau harta-harta yang ia tinggalkan membuat anak-anaknya sombong kepada sesamanya. Jadi harta yang melimpah banyak, harta apa itu? Harta warisan. Dia sombong, dia bawa sebagai maksiat dan sebagainya, maka perbuatan anak-anaknya itu yang selalu berkerumunan dosa, yang berlimbang dosa akibat harta warisan, nanti yang meninggalkan warisan itu ditanya, keluargamu itu berbuat dosa, berbuat maksiat oleh harta-harta yang sekarang menjadi miliknya. Harta itu dari mana? Dari saya ya Allah sebagai harta waris, maka hisabnya panjang. Kalau Allah tidak ridha, maka harta yang ia tinggalkan, yang dijadikan warisan, akan membawa dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Harta itu kita jaga. Jangan sampai dia akan membawa kita menuju neraka. Cintailah dunia, ia sedang-sedang saja. Gitu ya. Dan harus dikeseimbangkan antara dunia dan akhirat.